Ibu, mohon ya, Widya welcome, selamat bergabung ya. Kita mulai. Bapak Ibu, mohon sebelum kita mulai bolehkah open cam sebentar? Saya mau ambil screenshot-nya. Ya, saya mau ambil screenshot untuk pertama, nanti di tengah sekali dan di akhir. Ya, untuk laporan. Boleh? Ya, oke, thank you yang sudah open cam. Ini Widya Wulandari, boleh open cam sebentar? Jihan Jalika, boleh? Saya mau ambil sebentar untuk foto. Iya, oke, Widya, thank you for open your cam. Jihan, are you there? Apakah boleh open cam sebentar? Iya. Oke, saya izin screenshot. 1, 2, shoot. Oke, thank you teman-teman. Oke. Ya, sekali lagi mungkin saya pastikan ke Bapak Ibu supaya semuanya sudah terisi daftar hadirnya. Nah, tadi udah saya coba, saya absenkan untuk Jihan tadi sudah, Muhammad Anugrah sudah. Ini Dedi dan Widya bisa nggak di e-learning untuk ngabsenkan? Kalau tidak, biar saya yang klik absennya. Jangan lupa absennya. Soalnya di sini saya buatkan bisa mahasiswa untuk mengabsen sendiri. Nah, sekarang tolong dicek, dites. Ya. Apakah ada kendala? Kami ini sudah. Anugrah sudah. Saya belum bisa. Oke, belum bisa ya? Iya. Widya ini ya. Oke, biar saya coba. Ya. Jadi, boleh dicoba. Baby Chris. Saya isi dulu ya. Bagaimana Pak? Apakah bisa ngisi absen di e-learning? Yang di web atau yang di mana ya Pak? Yang ya, yang web 2. Web 2, daftar hadir web 2. Nah, settingannya sih seharusnya bisa gitu. Ini dia version. Widya Wulandari ya. Oke, saya absenkan. Saya nggak bisa ngeklik juga Pak. Ini di bagian mana ya Pak izin? Di bagian daftar hadir web 2. E-learning. Cuma bisa ngedon aja Pak. Oke, baik. Saya acceptkan aja lagi. Bisa. Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, semangat pagi. Ini walaupun udah sore, tapi kita tetap semangat ya, semangat seperti pagi gitu ya.
Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih yang untuk teman-teman yang sudah berhadir pada sore hari ini. Kemudian teman-teman kita yang lain mudah-mudahan bisa menyusul untuk bergabung di duet kedua di sesi keempat ini. Nah, hari ini kita akan diskusi terkait dua hal. Yang pertama nanti kita diskusi tentang surat dakwaan. Yang kedua kita nanti diskusi terkait dengan nota keberatan. Ya, kita mungkin bisa mulai dari dakwaan terlebih dahulu. Saya akan share screen. Nanti di sesi tanya jawab silahkan berikan pertanyaan ya, apa yang mau didiskusikan terkait dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemarin kita sudah diskusi tentang surat kuasa, ya kan? Kemudian kita sudah diskusi juga terkait dengan BAP, berita acara pemeriksaan. Nah, hari ini teman-teman kita akan diskusikan bagaimana membuat surat dakwaan dan bagaimana membuat nota keberatan. Nah, hari ini bayangkan teman-teman itu bertindak sebagai seorang jaksa yang akan membuat dakwaan terhadap para tersangka yang sudah ada di dalam kasus sebelumnya. Ya, izin share screen sebentar sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, apakah ini bisa kelihatan? PPT saya, slide saya, apakah bisa kelihatan bagi teman-teman di situ? Bisa, Pak. Jelas ya? Kelihatan ya? Oke. Terima kasih. Nah, hari ini yang pertama kita akan diskusikan terkait dengan surat dakwaan, ya. Surat dakwaan. Teman-teman yang sudah menyiapkan tugasnya, thank you banget. Yang sudah menyiapkan, bagi yang belum masih ada waktu, ya. Setelah ini sampai besok kalau nggak salah, tolong segera disiapkan. Nah, sebentar kita review, sebentar kita lihat kembali konsep dasar dari surat dakwaan, ya. Apa sih surat dakwaan itu? Ya, sama-sama saya yakin sudah semuanya ini membaca modul, sudah melihat materi, sudah menonton video. Nah, ini kita refresh saja bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh JPU, penuntut umum, yang memuat uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Ya, penuntut umum siapa? Nah, sesuai dengan pasal 1 KUHP nasional, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang. Oke. Apa sih fungsi dari surat dakwaan ini? Nah, ini nanti akan menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim di persidangan. Nah, maka dakwaan ini sangat penting, butuh kehati-hatian ya dalam membuatnya. Gitu. Juga surat dakwaan inilah nanti sebagai dasar untuk pembuktian JPU. Ya, ketika di tahap pembuktian, nah dasarnya adalah dari dakwaan ini. Ketika tahap penuntutan juga nanti berdasarkan
surat dakwaan ini. Nah, tentu saja surat dakwaan ini juga sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang terdahulu, yang kemarin sudah dibuat. Nah, berhubungan dengan yang kita buat hari ini terkait dengan surat dakwaannya. Lalu, sebagai dasar pembelaan terdakwa, maka nanti kita akan diskusi terkait dengan nota pembelaan, nota keberatan atau eksepsi. Nah, kalau di undang-undang baru ini sudah disebut dengan jelas bukan nota keberatan lagi, tetapi perlawanan. Oke, ini mungkin sudah jelas ya terkait dengan konsep dasar surat dakwaan. Nah, lalu dasar hukumnya kalau sesuai dengan KUHP lama, dakwaan itu ada di pasal 137 ya. Nah, kalau di KUHP nasional yang terbaru, Undang-Undang 20 tahun 2025, itu mulai dari pasal 65 sampai dengan 75 itu cerita terkait dengan dakwaan. Di pasal 65 misalnya, bahwa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan. Nah, ini tadi, makanya di awal kita sebutkan bahwa dakwaan itu dibuat oleh penuntut umum. Kemudian di pasal 75, nah, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan. Juga yang ada di pasal 75 ayat D atau ayat pasal 75 ayat 2, surat dakwaan, nah ini terkait dengan syarat formil dan syarat material. Ya, ini ada di pasal 75. Nah, jadi ada perbedaan di KUHP lama dengan KUHP yang terbaru sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa-apa saja sih syarat formil dari dakwaan? Nah, ini hati-hati teman-teman dalam hal menyusun sebuah surat dakwaan, hati-hati dengan syarat formil maupun material yang ada di dalam surat dakwaan, dalam tugas teman-teman itu. Nah, jangan sampai tidak jelas. Nah, ini ada juga saya lihat tugas itu dibuat hanya seadanya saja ini, kait dengan pasal 75, yaitu syarat formil. Ya, syarat formil itu kan harus lengkap identitas dari terdakwa, ya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah menghindari kesalahan orang, error in person, dan menjamin kepastian hukum bagi terdakwa. Bayangkan kalau surat dakwaan itu tidak jelas, orangnya yang mana, nah, ini bisa jadi tidak memenuhi syarat formil. Dampaknya apa? Nah, dampaknya ya bisa saja surat dakwaan itu tidak dapat diterima. Bahkan ini yang akan menjadi alasan bisa dilawan, bisa dilakukan perlawanan, bisa dilakukan eksepsi. Oke, jadi penting bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman di sini, ya Anda nanti akan menjadi seseorang yang bertugas untuk membuat surat dakwaan. Nah, ini betul-betul dipahami, betul-betul diikuti. Nah, next. Nah, itu tadi syarat formil. Nah, kemudian terkait dengan syarat material. Nah, ini juga harus cermat, Bapak Ibu. Ya, harus cermat, harus jelas.
diuraikan secara jelas ya. Perhatikan ini. Perhatikan betul-betul sesuai dengan kasus yang sudah diberikan kronologisnya. Perhatikan tempus deliktinya, ya. Waktu kejadian tindak pidananya harus jelas. Pada hari ini tanggal sekian, jam sekian, nah itu jelas. Ya. Ingat, jangan sampai hanya disebutkan hari saja, hanya tanggal saja, tidak jelas. Ya, jadi tempus deliktinya harus jelas. Kemudian lokusnya juga harus jelas. Di mana terjadi perbuatan pidana itu? Di sebuah hotel di Jakarta. Hotelnya hotel apa? Ya. Sebutkan di sana tempat terjadinya itu jelas gitu. Si Andi Pratama bertemu dengan calon pemenang tender di mana gitu ya. Lalu bagaimana cara dia melakukan tindak pidana itu? Teman-teman harus perhatikan betul-betul, harus sejelas, secermat mungkin, sejelas mungkin, dan selengkap-lengkapnya bagaimana modus operandi yang digunakan. Ya, dengan cara ini, dengan cara memberi janji, dengan cara menjanjikan sejumlah uang, umpamanya. Dengan cara kekerasan, umpamanya, kalau tindak pidana yang lain. Dengan cara memberatkan, dilakukan pada malam hari, dan lain sebagainya. Teman-teman, ini perlu diperhatikan. Kemudian unsur kesalahannya harus jelas-jelas disebutkan di dalam dakwaan. Ya. Sengaja atau karena kealpaan disebutkan. Ya. Kemudian apa yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan. Ya, kalau kita mengacu ke tugas, maka akibatnya adalah terjadi kerugian keuangan negara, terjadi kerugian perekonomian negara. Ya, jadi memang harus disebutkan di dalam dakwaan itu selengkap-lengkapnya terkait dengan apa akibat dari tindak pidana yang terjadi. Apa konsekuensinya kalau tidak lengkap? Ya, kalau tidak memenuhi syarat material, dakwaan bisa batal demi hukum. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa ketelitian, keakuratan ketika Anda membuat surat dakwaan sangat berpengaruh terhadap kualitas surat dakwaan itu sendiri. Ya, jadi ada syarat formil, kemudian ada syarat material. Kedua-dua syarat ini harus terpenuhi di dalam surat dakwaan Anda. Ya. Teliti dengan cermat, teliti kembali ya, tugas-tugas Anda itu, lihat lagi, baca kembali, baca kembali. Nah, ini terkait dengan surat dakwaan, ini terkait dengan syarat material dari dakwaan. Lalu, ada asas dalam menyusun dakwaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada asas legalitas, ya. Artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang. Jadi semua tindak pidana atau semua dakwaan dia harus berdasar
kepada ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini asasnya, asas yang pertama ya. Lalu kemudian ada asas pertanggungjawaban pidana. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Jadi asas ini menjadi penting ya. Asas ini menjadi penting, menjadi perhatian kita ketika kita menyusun surat dakwaan. Apa implikasinya? Artinya dakwaan wajib menguraikan unsur kesalahan secara eksplisit. Makanya nanti dakwaan Anda harus jelas. Harus diuraikan unsur-unsur kesalahannya, unsur barang siapanya, dan lain-lain. Jadi asas ini juga penting, teman-teman harus perhatikan dalam menyusun surat dakwaan. Ya. Nanti kita akan lihat contoh surat dakwaan, dan juga teman-teman sudah ada yang bagus ya, saya lihat surat dakwaannya sudah mulai mengikuti format dan sudah mulai menguraikan, dan sudah ada yang beberapa yang lumayan saya perhatikan. Oke, lalu kita akan lanjut ke bentuk-bentuk dakwaan. Nah ini penting kawan-kawan, perhatikan baik-baik. Ketika Anda menyusun dakwaan, ada bentuk-bentuk dari surat dakwaan itu, ya. Ada dakwaan tunggal, ya. Artinya satu tindak pidana yang didakwakan. Oke, nah itu namanya tunggal, gitu ya. Lalu ada dakwaan alternatif, ya. Alternatif artinya pilihan beberapa pasal. Ada alternatif. Lalu kemudian ada dakwaan subsidiar atau berlapis dari berat ke ringan. Ya. Umum contoh ini ya. Mulai dari umpama ini pencurian kita bilangnya, pencurian mulai dari yang berat, pencurian dengan memberatkan, pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian, nah kemudian dia pencurian biasa, nah itu okay. Nah kalau di tindak pidana korupsi, bagaimana tugas kita itu ya umumnya sih pakai primer dan subsidiar. Dan saya lihat teman-teman sudah menggunakan ini. Kemudian ada dakwaan kumulatif. Ya. Ada dakwaan kumulatif. Yaitu beberapa tindak pidana sekaligus dalam satu surat dakwaan. Jadi nanti biasanya menggunakan kata-kata dan. Kalau tadi alternatif dia biasanya ada menggunakan kata-kata atau. Pasal ini atau. Nah ini bentuk-bentuk dari dakwaan Bapak Ibu. Oke, baik kita lanjut. Nah, bagaimana teknik menyusun yang baik? Ya, ini rumus ya teman-teman ya. Bagaimana teknik menyusun dakwaan yang baik? Perhatikan, yang pertama Anda harus mampu menganalisis fakta. Ya, sudah ada contoh tugas kita, faktanya sudah jelas di sana. Tapi silahkan dilengkapi teman-teman. Kalau memang kira-kira ada yang belum lengkap, boleh dilengkapi. Contoh yang tadi itu dia bertemu di Jakarta. Di mana di Jakartanya? Di hotel mana? Boleh dilengkapi aja, nggak masalah. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus mampu menganalisis fakta. Ya. Lalu kemudian pecahkan unsur. Nah itu tadi barang siapa, melakukan apa,
Nah, itu boleh dipecah dulu dia. Lalu hubungkan dengan bukti. Buktinya apa? Nah, lalu susunlah teman-teman narasi dakwaan teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan teknik ini, ya mudah-mudahan surat dakwaan Anda akan tersusun secara terstruktur, nggak lompat-lompat dia. Nah, jadi formulanya adalah siapa, ya, kapan, di mana, bagaimana, akibatnya apa. Nah, jadi dia dia terstruktur, dia tersusun secara terstruktur dia dakwaan. Orangnya ini, kapan dilakukannya, di mana dilakukan, bagaimana modus operandinya, dan apa akibatnya. Ya. Nah, sebagai contoh, kalau sesuai dengan kita ya pasal yang umum yang digunakan, dakwaannya itu untuk primernya adalah pasal 2, ya, kemudian subsidiarnya pasal 3, dan penyertaannya bisa pasal 55. Dan bisa saja ada pidana tambahan. Nah, ini cara nyusunnya ini tadi sesuai dengan sesuai dengan formula siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan akibatnya. Ya. Ada yang mengirimkan tugas digabungnya antara primer dan subsidiar. Nah, ini harusnya perhatikan unsur pentingnya, melawan hukum. Nah, ini unsur ini. Pecahkan unsurnya. Tadi kan ada tekniknya, pecahkan unsurnya. Unsurnya adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, kerugian negara. Nah, ini unsur-unsur penting dalam dakwaan tindak pidana korupsi. Ini contoh sebagaimana tugas kita. Oke, saya lanjut sekali lagi. Nah, jangan sampai terjadi cacat dakwaan. Kapan dikatakan dakwaan itu cacat? Nah, ketika dakwaan itu kabur, ya, atau tidak jelas, ya, namanya obscurable. Nah, jangan sampai ini, teman-teman, jangan sampai dakwaan kita itu tak jelas, gitu. Ini nanti alasan akan mendapatkan perlawanan. Kemudian salah mengidentifikasi terdakwa, ini juga ketika terjadi kesalahan ini bisa batal demi hukum. Lalu apa? Unsur tidak lengkap, ya. Ketika ada unsur yang tidak diuraikan di dakwaan, hati-hati, dakwaan Anda bisa batal demi hukum. Ya, kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai cacat dakwaan. Ya. Hindari, makanya harus cermat, harus lengkap, terurai seluruhnya. Nah, ini contoh ya, ini studi kasus yang kita punya ya. Apa dugaan tindak pidananya? Mengatur tender, markup, rekayasa progres, penyalahgunaan kewenangan. Kemudian apa pasal-pasalnya? Nah, pasal 2. Nah, kemudian subsidiarnya pasal 3. Nah, ini penting teman-teman pahami bahwa jangan sampai dakwaan Anda tidak jelas, jangan sampai dakwaan Anda salah identifikasi, ya, kemudian jangan sampai unsur tidak lengkap. Jadi surat dakwaan itu harus cermat, lagi-lagi ya harus jelas, ya, lengkap dan sesuai dengan alat bukti yang ada. Nanti kita akan lihat contoh surat dakwaan. Oke. Untuk
surat dakwaan saja. Teman-teman, ini udah banyak ternyata. Ini kawan-kawan yang baru masuk, boleh dong dicoba. Kan absennya di dalam e-learning. Ya. Tolong disampaikan kalau ada yang terkendala. Kolom chat, silakan. Ini yang baru hadir, lalu Andira, Miranti. Ini yang baru hadir, tolong diisikan daftar hadirnya. Oke. Saya ingin tunjukkan contoh dakwaan. Teman-teman boleh, apakah ini kelihatan? Boleh dong dikasih respon? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik. Nah, ini contoh surat dakwaan. Nah, ada juga yang tadi contoh surat dakwah, tugasnya itu sudah bagus, sudah ada dibuat nomornya, nggak apa-apa, buat-buat aja. Nah, selengkap mungkin, sesuai mungkin, itu semakin bagus, teman-teman. Ya. Yang pertama itu ada judul, ada kop suratnya ini, ya, ada juga tadi sudah mengirimkan tugas, kop suratnya sudah dibuat. Kejaksaan Negeri Tirta, apa nama tugas kita? Jaya. Oke, nggak masalah, silakan. Kemudian ada suratnya, ada judul surat dakwaannya, ada nomor registernya. Nah, bagian yang pertama, syarat formil tadi adalah identitas terdakwa. Nah, perhatikan nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, alamat, kebangsaan, alamat, kelas agama, pekerjaan, pendidikan. Ada yang membuatnya hanya nama, umur, nggak salah, alamat ya. Ada yang membuat seperti itu. Teman-teman, dilengkapi dong. Lengkapilah. Nah, bagian A, identitas terdakwa, kemudian dilanjutkan bagian B, itu penahanannya. Nah, penahanan di penyidik, kapan? Dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Buat aja, gitu. Ini kreativitas teman-teman di sini, gitu. Ya, karena kan kasusnya nggak sesuai dengan yang sebenarnya, ya, dibuat aja. Diperpanjang JPU dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Penuntut umum, ada juga tadi kasih tugasnya itu penahanannya ini dibuat dalam tabel gitu. Nah, kreativitas juga itu saya rasa. Kemudian C, bagian dakwaan. Nah, perhatikan bahwa, nah mulai dari bawah, nah ini diceritakan kronologisnya. Bahwa terdakwa ini Al pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 3 pagi WIB. Jelas ya? Jelas ya, di Hotel Guna-Guna. Ini nggak tahu kita sebenarnya ini tugas juga. Jelas. Yaitu di Jalan Anggrek Emas, Sleman, DIY, Kode Pos, yang masih termasuk daerah PM Sleman, dengan sengaja memberikan obat ya sejumlah 3
dan 6 butir yang diberikan kepada pasangan kekasih terdakwa, yaitu Aisyah First dan Aisyah, bertujuan untuk menggugurkan kandungannya. Nah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Nah, uraikan dengan jelas bahwa, penjelasannya, bahwa setelah 8 bulan pacaran yang melakukan hubungan badan lawan istri, menikah, korban mengenal dirinya sudah mengandung pada usia 2 bulan. Karena korban tidak pernah kandungan serta keduanya masih hubungan badan. Nah, ini kan ceritanya ini kan. Nah, ini dia uraian kasusnya ini kan. Bahwa pada hari Kamis 28 terdakwa berniat meminta restu dan menikah. Diceritakan kejadiannya. Bahwa disampainya di Jogja, ini dalam Juni 2019, jelas malam terdakwa korban memutuskan untuk menginap ini. Kemudian bahwa pada pukul korban mengeluh kesakitan. Dan bahwa selanjutnya pada pukulnya korban mengeluarkan flash. Bahwa selanjutnya pukul sekian kandungan yang bergerak, bahwa ternyata obat ini korban adalah obat ini. Sudah diceritakan ini kronologis semua, lalu ini kronologis semuanya ya, kronologis semua. Nah, barulah masuk di sini teman-teman. Perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana. Ya, pasal 94 nomor 36 Undang-Undang tentang kesehatan. Ya. Langsung disebutkan dia mana yang dilanggarnya pasal. Oke, ini hanya satu ya. Dakwaannya hanya satu. Nah, adanya contoh dakwaannya lebih dari satu. Ya. Oh. Oke, ini ada satu contoh dakwaan. Nah, sama ya, surat dakwaan nomor, ya ini syarat formilnya sama ya, dilengkapin identitas terdakwa, kemudian penahanan. Nah, ini penahanan penyidik, perpanjangan oleh PU, perpanjangan ketua, kemudian perpanjangan lagi oleh ketua PS. Kemudian penuntut. Nah, dakwaan. Nah, ini ada dakwaan pertama. Bahwa terdakwa di sini selaku menganjuk diangkat berdasarkan surat keputusan ini bersama-sama dengan Ibnu Hajar dan Suwandi. Nah, ini mirip ini kayak tugas kita ya. Pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Las ya. Nah, ini jalannya lengkap sekitar rumah sakit. Nah, ini jelas nih. Tanjung Rejo, Kabupaten Nganjuk, kemudian rumah sakit Ujung Nganjuk di desa Nganjuk. Ini tempatnya jelas kan semua. Kantor dinas pendidikan Nganjuk, Hotel Borobudur, kampus, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 81 terpidana, maka pengadilan tidak berlaku kepada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa mengambil yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah. Ini pasal suap.
menerima hadiah. Seluruhnya sekian, ya. Ini dijelaskan semuanya. Menerima uang sekian melalui. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yaitu, ini ceritanya. Oke. Lanjut. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini kan ini sudah jelas ya. Kalau ini tadi ya, telah dikan kronologisnya, yang bertentangan kewajiban terdakwa bupati yang sebagaimana. Nah, ini sudah masuk dia pasalnya. Ya. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang 28 tentang korupsi. Junto pasal 4. Nah, ini sudah jelas ya. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, jelaskan ya melakukan apa untuk memenuhi itu, ya uraikan dengan jelas, uraikan dengan lengkap uang syukuran. Ya. Nah, atas perintah terdakwa tersebut, ini kemudian mengumpulkan uang penerima uang. Nah, sekian dari sekian. Nah, ini sudah dijelaskan lengkap. Nah, sebesar ini dari Siano, sebesar 200 juta. Banyak juga ini dapat ini. Ya. Nah, penerimaan uang dari ini dijelaskan juga karena sekian, kapan, di mana. Nah, dijelaskan. Penerima uang lagi dijelaskan. Ya, siapa aja yang menerima dijelaskan. Siapa yang memberikan dijelaskan sejelas-jelasnya ya. Lalu nanti di bawah, nah ini yang ya, selanjutnya. Nah, penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa bagaimana dimaksud dalam. Nah, ini baru masuk pasalnya. Yang menyatakan apa? Karena menyatakan apa? Kemudian pasal berapa lagi? Lalu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12. Ya, tadi di atas ada pasal lain. Nah, ini. Pasal 230 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagaimana diubah dan dijungtokan dengan pasal 55 KUHP. Oke. Nah, nah ini ada atau, berarti bentuk dakwaannya ini apa kira-kira, teman-teman? Oke, boleh dikasih komen. Tunggal, alternatif, seder, kumulatif, kira-kira apa? Boleh dong diketikkan di konsep. Ada yang kasih ya? Ada yang udah kasih. Kira-kira bentuknya apa? Itu tadi yang dijelaskan. Selamat sore, maaf baru bergabung Bapak, nama lalu ada. Ya, silahkan di absen ya, Kalau tidak bisa ngabsen sendiri, kabarin. Oke, itu kira-kira bentuk dakwaannya tadi apa ya? Boleh dong kasih komen atau ada yang mau ngobrol? Ada? Kasih. Karena dia ada atau. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya tunjukkan lagi ya, teman-teman.
Kedua, nah tadi ada dakwaan pertama di atas, ada kedua. Bahwa terdakwa, nah kedua lihat di bawah pasalnya. Ya tetap ya diuraikan juga, uraikan. Kemudian ya pasal 11. Jadi gitu. Jadi kalau alternatif itu yang keduanya pasal 11, yang pertama tadi yang pertama pasal 12. Ya. Jadi teman-teman seperti itu untuk dakwaan yang teman-teman buat itu sesuaikan pasalnya, uraikan dengan jelas, dengan cermat uraian tindak pidananya. Perhatikan syarat formil dan syarat material. Ya. Ingat, jangan sampai ketinggalan. Ingat syarat materialnya, tempus delictinya ingat, locus delictinya ingat, cara dia melakukannya gimana, ya. Juga unsur-unsur kesalahannya uraikan, kemudian akibat tindak pidananya apa. Nah ini jangan sampai teman-teman keliru. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya, saya berikan waktu kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, silahkan. Open mic boleh, dari chat juga boleh. Sambil saya juga cek apa namanya teman-teman absennya. Mohon izin bertanya, Bapak. Silahkan. Izin, Bapak. Kan di dalam kronologi yang disajikan tersebut kan juga tindak pidana korupsi. Kan ada beberapa yang terlibat di situ, Pak. Apabila di dalam surat dakwaan tersebut ada beberapa orang yang terlibat, itu izin mau tanya Pak, untuk surat dakwaannya nanti identitasnya satu-satu per orang atau bisa disingkat per surat dakwaan nanti ada identitas banyak dan kronologinya gabungan Bapak, atau dibuat satu orang satu dakwaan atau bisa juga dibuat gabungan Bapak, izin. Terima kasih. Oke. Thank you. Pertanyaan yang bagus. Iya. Surat dakwaan bolehkah digabung atau boleh splitting gitu ya? Nah, boleh. Dua-dua boleh. Makanya perhatikan mana tindak pidananya yang memang mirip, itu bisa digabungkan. Mana yang berbeda, jadi pisah. Fungsi dari dipisahnya atau splitnya perkara ini supaya memudahkan nanti pada saat persidangan. Kenapa? Gitu ya. Kalau dia splitting, nanti bisa saja terdakwa PPK, umpamanya kan, bisa dia sebagai saksi di dalam dakwaan siapa penerima. Nah, itu tujuannya. Jadi mana yang lebih memudahkan bagi seorang jaksa untuk menyusun dakwaannya. Nah, kalau menurut saya, kalau sesuai dengan tugas kita, kronologis perkara kita, memang ada dua minimal. Saya nanti pihak dari KPA PPK itu bisa dia sebagai saksi di di perkara yang turut ikut rekayasa itu loh.
yang pihak ketiga itu. Nah, boleh ya antara digabung atau dipisah ya, atau split supaya bisa, tujuannya supaya bisa saling sebagai saksi di perkara yang lainnya saja. Boleh dipisah, boleh digabung. Oke. Silahkan, ada lagi? Baik. Terima kasih, Bapak. Oke. Saya cek lagi dulu ini ya. Oh, ini bisa nih kayaknya nih. Mawadatur Rahma Lailin. Ada ya orangnya? Ada ya. Ada bisa dia. Dia sudah terekam saya lihat. Oke, thank you. Itu tadi saya maksud. Widya Wulandari ini loh. Apa absen? Teman-teman, jangan salah pilih ya. Itu kan ada P, ya, present. Kemudian ada L, late, terlambat, ya. Kemudian ada E, excuse, berarti permisi, izin. Kemudian ada A, absent, berarti nggak hadir. Nah, maksud saya teman-teman yang ngisi sendiri itu yang hadir-hadir aja. Nanti yang nggak hadirnya kan saya yang ngisi. Yang nggak hadir pada web hari ini. Nah, ini dia salah nih. Dia malah absent. Saya ganti dulu ya, jadi absent ya. Siapa lagi yang kira-kira belum absen? Hadir 6. Berapa orang ini? 8. Siapa ini yang belum absen ini? Miranti, halo. Apakah sudah absen? Muhammad Ya, sudah Pak. Alfianudin. Absen. Belum absen saya, Pak. Saya baru join, mohon maaf. Oke, boleh di absen sendiri. Siap. Ya, Pak. Oke. Nah, itu tadi ya, ada pilihannya PLEA, yaitu present, yaitu late, yaitu excuse, yaitu absent. Oke, ini udah pertengahan. Saya mau ambil lagi nih, sekali lagi foto, boleh nggak? Kita open cam sebentar. Karena 3 kali. In the beginning, in the middle, and the end. Jadi yang di awal, di tengah, kemudian di akhir. Ayo, boleh open mic, apalagi ini udah open mic. Open cam, karena ini udah ada 8 orang, boleh open cam sebentar, saya ambil foto lagi. Oke. Ya, thank you. Yang lain? Lihat. Mau Mawadatur Rahimah. Oke. Oke, semuanya thank you. 1, 2, Sintut. Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau kita diskusiin terkait dengan dakwaan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada kira-kira yang mau didiskusikan, mau cerita pengalaman terkait dengan surat dakwaan? Ayo, ada.
Ada yang mau sharing? Sharing terkait tugas, ada kira-kira kesulitan di mananya? Boleh terkait dengan dakwaan, teman-teman? Nanti kalau sudah mau cari orang baru. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke. Izin Pak, sekiranya kan saya pernah lihat di sidang-sidang begitu Pak, apa saja yang buat dakwaan itu bisa dibatalkan demi hukum Pak? Oke. Thank you. Nah ini makanya tadi hati-hati saya bilang tadi kan, dalam membuat dakwaan. Yang pertama itu, yang sering terjadi itu adalah syarat formil maupun material. Ketika ini tidak terpenuhi, advokat akan ngajuin keberatan. Apa tadi syarat formil? Yang pertama itu tadi kan identitas, harus lengkap. Makanya saya bilang ada yang ngirim tugas, identitasnya hanya nama, umur, masalah pekerjaan, hanya 3. Ya sesuai dengan pasal 75 itu ya harus lengkap gitu. Nah itu salah satunya teman-teman. Kemudian karena di syarat materialnya juga, nah itu tadi nggak jelas siapa yang melakukan apa, dilakukannya kapan dan bagaimana. Nah ketika ini nggak jelas, ini yang sering batal demi hukum. Itu. Maka tadi kan saya sampaikan di awal, pentingnya untuk mencermati terkait dengan tempus delicti. Nah ini syarat material. Tempus delicti, waktunya terjadinya tindak pidana itu, kapan? Ada yang menyebutkan hanya hari saja, tanggal saja. Nah, sebutkanlah sampai ke waktunya, jam berapa. Gitu loh. Nah itu dari ini yang membuat kadang nggak jelas, nggak lengkap, ya, kurang cermat dalam menyusunnya. Juga yang tadi locus delicti, tempat. Nah, kayak di kronologis kita itu kan ada pertemuan di Jakarta. Di Jakarta di mana? Spesifiknya di mana gitu? Di hotel mana? Hotel apa namanya? Makanya tadi yang saya tunjukkan itu jelas dia. Di hotel apa? Jadi locus, tempus harus jelas. Kemudian bagaimana dia melakukannya, gitu ya? Cara dia melakukannya itu seperti apa? Nah, kemudian unsur-unsur kesalahan itu bagaimana? Disengaja nggak? Atau karena kealpaan kah? Nah, ini jelas dia gitu, harus dijelasin gitu. Kemudian apa akibat hukumnya? Apa akibat tindak pidana itu? Nah, jelas dia. Kalau dia kerugian negara, ya kerugian perekonomian negara, jelas berapa. Nah, yang melakukan auditnya juga harus jelas siapa. Kan gitu. Siapa yang menyatakan kerugian negara? Nah, itu kan harus jelas. Kalau yang menyatakan kerugian negara itu yang tidak memiliki wewenang, nah kalau sekarang kan ya yang menyatakan dengan putusan MK itu ya harus BPK kan. BPK lah yang harus menyatakan kerugian negara. Gitu. Jadi jelas. Nah, ketika syarat-syarat formil maupun material ini nggak jelas, apa yang terjadi? Kan gitu. Maka itulah yang membuat sering terjadinya dakwaan itu batal demi hukum. Maka tadi saya katakan ya hati-hati gitu. Ketika tidak sesuai dengan, ketika tidak memenuhi syarat
dakwaannya kabur. Yang saya sebut tadi obscurable. Jangan sampai. Makanya betul-betul dakwaan itu betul-betul. Ketika syarat formil tidak lengkap, bisa jadi error in persona, bisa jadi salah identifikasi. Ketika unsur tidak jelas, maka dia nggak akan lengkap. Ada unsur yang belum terurai. Nah itu yang biasanya di pengadilan terjadi sehingga dakwaan itu batal demi hukum atau tidaknya tidak diterima. Oke, oke, yang bisa saya jawab ada lagi teman-teman? Mudah-mudahan semuanya udah ngirim tugas ya. Masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada kita diskusikan sedikit tentang nota keberatan atau eksepsi ya. Oke. Sambil silahkan kalau ada yang mau diskusi aja. Oke. Nah, teman-teman, nota keberatan ini juga tugas keempat kita di sesi 4 ya, atau eksepsi. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, di KUHP lama kita, eksepsi atau keberatan. Nah, sedangkan di KUHP baru sekarang, KUHP nasional kita, dia sudah lebih jelas namanya perlawanan. Ya, ya teman-teman ya. Kemudian, penasehat hukum tidak lagi disebut penasihat hukum, tetapi sudah disebut dengan advokat, ya teman-teman ya. Ya. Jadi sudah perlawanan namanya. Eksepsi itu jadi perlawanan. Ya. Jadi ini adalah hak dari terdakwa, ya, atau advokat yang mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut tadi. Ya. Jadi nanti kalau eksepsi ini diterima, maka keluarlah putusan selah. Apakah dilanjutkan persidangan atau tidak, kan begitu. Nah, dasar hukum eksepsi ini apa? Nah, kalau di KUHP lama itu kan di pasal 156 ya. Nah, kemudian di KUHP baru kita atau KUHP nasional itu ada di pasal 206. Nah, jadi di sana disebutkan begini, terdakwa atau advokat diberikan hak mengajukan keberatan atau perlawanan atas surat dakwaan. Ya. Maka teman-teman ketika membuat surat dakwaan jangan sampai dieksepsi. Kapan diajukan keberatan ini, perlawanan ini? Yaitu setelah dakwaan dibacakan jaksa. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, ya, bisa diajukan. Ya, ini merupakan hak dari terdakwa atau advokat. Siapa yang mengajukan? Ya, tentu saja terdakwa atau advokat. Oke. Fungsi dari eksepsi itu apa? Fungsi perlawanan itu apa? Yang pertama, menguji surat dakwaan. Nah, makanya harus hati-hati dalam menyusun surat dakwaan. Eksepsi akan menguji surat dakwaan itu, memastikan bahwa dakwaan memang sudah betul-betul lengkap.
jelas, cermat, ya, jangan sampai kabur, ya. Kemudian menguji kompetensi pengadilan, ya, baik kompetensi absolut maupun relatif, ya. Lalu fungsinya adalah menjamin hak terdakwa, ya. Jangan sampai terdakwa diadili dengan berdasarkan dakwaan yang tidak sah, yang cacat, yang batal demi hukum. Nah, ini fungsinya. Jadi eksepsi ini juga penting. Ini hak. Boleh nggak diambil haknya? Ya boleh, lanjut gitu. Tapi ini adalah hak bagi seorang terdakwa atau advokat. Oke, jelas ya fungsinya ya. Biasanya kenapa? Biasanya ini kita lihat kenapa terdakwa itu melawan, mengajukan eksepsi, mengajukan keberatan. Kenapa? Nah, alasan-alasannya itu biasanya yang tadi yang saya katakan bahwa yang pertama itu dakwaannya obstruable, kabur, nggak jelas waktunya, harinya aja dibuat, tempatnya juga hanya di Jakarta aja, ya. Atau unsur pidananya nggak jelas, nggak lengkap siapa yang melakukan apa, bagaimana dia melakukannya, kan itu harus jelas. Ini alasannya kenapa sering dilakukan eksepsi. Kemudian yang kedua ini tadi, error in persona tadi, kesalahan identitas, syarat formil. Ini biasanya alasannya. Yang ketiga, pengadilan tidak berwenang. Nah, inilah yang disebut kewenangan absolut maupun relatif. Apa itu? Absolut berarti pengadilannya seharusnya perkara itu diperiksa di pengadilan negeri, diajukan di pengadilan agama. Ya. Begitu juga dengan relatif. Relatif itu seharusnya bukan di bidangnya, tetapi dia tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut. Oke, inilah alasannya. Kemudian yang keempat itu perkaranya sudah pernah diputus atau modus illegum. Jadi inilah alasan-alasannya. Makanya tadi saya katakan betul-betullah ketika teman-teman membuat surat dakwaan. Makanya di surat dakwaan tadi kan ada disebut sesuai dengan kewenangan wilayah hukum pengadilan ini, pengadilan ini. Oke, selanjutnya. Nah ini tadi ya. Kompetensi absolut itu jenis pengadilannya. Kemudian relatif adalah kewenangan wilayahnya, wilayah hukum, wilayah hukumnya. Nah, ini kalau dia perkaranya perkara pencurian, ya dibawalah ke peradilan umum bersifat pertama. Kemudian daerahnya di mana dilakukan tindak pidana itu dibawalah ke pengadilan situ. Nah itu kompetensi relatif. Absolut, kewenangan berdasarkan jenis pengadilan. Apakah dia di pengadilan tipikor, apakah dia di pengadilan militer, apakah dia di pengadilan umum.
Sedangkan kompetensi relatif dia berdasarkan wilayah hukum tempat tindak pidana dilakukan. Kalau dia umpamanya tempat terjadinya adalah di Bogor, ya dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor. Tuh. Kalau terjadinya tindak pidana itu di Medan, maka dibawa ke Pengadilan Negeri. Nah, ini juga kalau ada salah, ya bisa diajukan eksepsi. Ya. Nah, dakwaan yang tidak jelas babur yang sulit dipahami, unsur tindak pidana tidak lengkap, ini tadi uraian perbuatan tidak rinci, akibatnya dakwaan dapat batal demi hukum. Ini dia. Jadi kuncinya jangan sampai dakwaan yang kita buat itu obscurable. Nah, ini untuk strukturnya ya. Nanti ada contoh surat eksepsi. Ada contohnya yang saya kasih. Yang pertama itu strukturnya, ada identitasnya, ada dasar pengajuannya, ada argumentasi hukumnya, kemudian ada permohonannya pada posisinya. Fokus utamanya adalah menyerang aspek formil dakwaan dengan bahasa sistematis. Nah, ini fokusnya. Jadi aspek formil dari dakwaan itu buat dengan bahasa yang sistematis, singkat, argumentatif, dan berbasis hukum. Karena ini tugas kita adalah kita yang membuat, Anda yang membuat dakwaannya, Anda juga yang membuat eksepsinya, ya buatlah. Oke, jadi apa hasil putusan terhadap perlawanan ini, terhadap eksepsi, terhadap keberatan? Yang pertama, eksepsi diterima. Nah, kalau dia diterima, nah berarti dakwaannya batal. Jadi pemeriksaan persidangannya itu dihentikan. Oke. Kalau dia eksepsinya ditolak, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Ya. Jadi kalau dia eksepsinya diterima sebagian, maka sebagian dakwaan diperbaiki. Nah, ya. Jadi nanti berupa putusan sela dia. Berupa putusan sela sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Nah, ini dia contoh eksepsi dalam perkara tipikor ya. Ini ada kaitannya juga dengan tugas kita. Sesuai dengan kronologis perkara yang diberikan. Contoh eksepsinya apa? Kerugian negara belum pasti. Nah, ketika belum ada kerugian negara berapa, ini bisa jadi alasan untuk membuat eksepsi, teman-teman. Kemudian dakwaan tidak menguraikan unsur melawan hukumnya. Ingat ya, tadi pecahkan unsur-unsurnya. Ya, barang siapa melakukan apa, apakah diri sendiri atau orang lain. Kemudian dakwaan tidak menjelaskan peran terdakwa. Nah, makanya nih harus masing-masing siapa melakukan apa itu harus jelas, teman-teman. Harus menjelaskan peran dia seperti apa. Ya, masing-masing dari terdakwa itu. Dan tadi kewenangan absolut dan alternatif. Ini contoh eksepsi dan tipikor. Fokus kita ingat kembali bagaimana kita melawan dakwaan, kejelasan unsur dan konstruksi perbuatan ini. Tujuannya ya supaya melemahkan dakwaan, ya. Eksepsi. Jadi dalam kesimpulan sesuai dengan kasus kita ya di Kota Tirtajaya, nah, adakah potensi eksepsi? Ada ketika dakwaannya kabur,
peran terdakwa tidak jelas, unsur melawan hukum yang nggak lengkap. Nah, bisa. Inilah menjadi potensi akan dilakukan perlawanan oleh terdakwa. Jadi eksepsi itu merupakan hak terdakwa, ya, sebagai mekanisme kontrol terhadap dakwaan dan perlindungan terhadap due process of law. Ini dia akhir dari slide saya. Selanjutnya saya akan kasih contoh ada ya. Nota keberatan. Ini contoh ya. Nah, strukturnya tadi udah ada ya. Nah, ini koper nih, kopernya, nota keberatan dalam perkara nomor sekian atas nomor sekian, nama terdakwanya ini diajukan oleh tim penasihat hukum atau advokat ya di undang-undang KUHP baru. Ini sampaikan pada sidang pengadilan negeri hari apa? Dakwa. Nah, ini dakwa sebagaimana diatur diancam pasal 192 Undang-Undang 6 tentang kesehatan. Nah, pada pendahuluannya Majelis Hakim yang terhormat. Nah, kalau nggak salah di tugas kita sudah ada dibuat kerangkanya ya. Ikutin aja teman-teman kerangka itu ya, supaya memudahkan. Ya, Majelis Hakim, saudara jaksa, terlebih dahulu perkenankan kami selaku tim penasihat hukum. Nah, ini pembukaan ya. Tadi ada ya di di frame-nya tadi, framework-nya tadi ada di strukturnya. Terlebih dahulu kami penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal sekian. Terdakwa ini pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji ya, silakan. Selaku penasihat terdakwa menyampaikan terima kasih ya, majelis kesempatan diberikan mengajukan nota keberatan. Kalau teman-teman nanti sudah ada menggunakan kata-kata perlawanan, nah itu bagus tuh. Tapi sudah sesuai dengan KUHP baru, KUHP nasional. Nah, ini kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan. Ya. Terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama. Dalam sesi ini kami sampaikan pertimbangan bahwa hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran keadilan, memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi HAM. Bagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, ini dia ceritakan dasarnya, ya, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun, serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Ah, ini di garis dimiringkan lalu ditebalkan. Berarti ini poin penguatan. Silakan. Pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur pasal 156. Dasar eksepsi ya. Bahwa disebutkan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili terdakwa dan tidak dapat diterima surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya. Kalau di KUHP baru pasal 206. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada JPU. Buat poin-poinnya ini. Eksepsi tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan JPU ataupun menyanggah secara a priori.
dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh JPU. Namun, ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hakim dan saudara JPU demi tegaknya keadilan, bagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yaitu fiat justitia wat filio. Apa artinya, teman-teman? Betul ya? Pun dunia runtuh, hukum tetap ditegakkan. Pun langit runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Dan juga pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam asas trilogi peradilan. Nah, namun, ya, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Ya. Dijelaskan ini semuanya ya, dijelaskan sebelum melangkah ke proses lebih jauh, boleh secara terstruktur teman-teman buat eksepsinya. Dakwaan merupakan unsur penting hukum acara karena berdasarkan hal-hal. Nah, dikutip dari buku Prof. Andi Hamzah. Boleh. Dalam hal ini, maka selaku menyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya, dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Boleh panjang cerita itu. Yang kedua, tadi bagian satu kan masih latar belakang umum, ya, secara umum. Majelis hakim yang terhormat, jaksa yang kami hormati, terdakwa serta hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan. Kenapa? Karena nanti keberatan ini kan dibacakan teman-teman di persidangan. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat 2 dan 3 KUHP. Pembahasan dan penerapan KUHP, nah ini disebutkan pustakanya jelas. Nah, bagian ketiga, ini ya udah mulai muncul nih, apa yang kira-kira menjadi sanggahan dari eksepsi ini. Bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa dalam menerapkan pasal 192, karena memang 192 tadi kan didakwakan kan, makanya kan hati-hati saya bilang menyampaikan dakwaan, bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa dalam penerapan pasal 192 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, dijelaskan dia kan pasal itu tadi. Penuntut umum sangat tidak memperhatikan peran masing-masing terdakwa dalam perbuatannya dan perbuatan terdakwa sehingga dinilai tidak tepat dalam menerapkan hukumnya. Ini ya faktor kunci dari eksepsi ini adalah salah satunya ini. Nah, lihat yang keempat, surat dakwaan obskurable yang saya katakan tadi berdakwaan kabur. Alasannya apa? Bahwa sesuai dengan pasal sekian, perhatikan nih, bisa diatur antara lain syarat formal bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa. Ingat ini. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh JPU. Berarti nggak ditandatangani begitu. Kemudian syarat material
bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan mengenai kapan, berarti nggak jelas dibuat waktunya. Tempus delictinya nggak jelas. Dan tempat tindak pidana dilakukan, locus delictinya juga tidak jelas. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Sehingga surat dakwaan tersebut menurut ayat 3, dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat 2. Batal demi hukum. Dan selanjutnya, jelaskan lagi materialnya, harusnya seperti apa, dakwaan harusnya disusun sebagaimana, ya. Maka dianggap ini tidak harusnya. Bahwa, nah ini dia, semua diungkapkan di sini. Oke, yang kelima, perbuatan terdakwa adalah untuk alasan sosial. Nah, ini alasannya lagi untuk eksepsi. Jadi penjelasannya dengan bahasa argumentasi, ya tadi ya, dengan bahasa argumentasi terstruktur. Ya, ini yang keenam, setiap manusia memiliki hak terhadap semua organ tubuhnya. Nah, ini dasar-dasarnya. Nah, di akhir teman-teman, di akhir dari eksepsi itu buatlah seperti ini. Apa yang menjadi harapan? Nah, mulai dari sini ya. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa ini menyimpulkan bahwa nota pembelaan dan eksepsi pilihan hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami memohon kepada majelis yang terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut. Nah, ini dia betul. Ini dia harapan kita ya. Menerima keberatan eksepsi dari penasihat hukum, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor sekian itu sebagai dakwaan batal demi hukum, atau harus dibatalkan, atau setidak-tidaknya tidak diterima. Menyatakan perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut, memulihkan harkat dan martabat dan nama baik yang lawan dan seterusnya. Kemudian membebankan biaya kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ini kembali ditutup dengan demikian nota keberatan ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada tanggal sekian. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika menyusun nota keberatan eksepsi itu sudah bisa mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai, ya, yang sesuai dan memiliki alasan yang jelas, ya. Dan gunakanlah bentuk atau struktur yang sistematis, ya, sistematis, singkat, argumentatif dan berbasis hukum. Nah, oke. Jadi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, kita mendapatkan ini, kita refreshment, ya, katakanlah semacam refreshment terkait dengan nota keberatan, terkait dengan perlawanan sesuai dengan kuhap baru. Harapan saya teman-teman sudah mampu, ya, menyusun eksepsi yang bagus. Harapannya ketika kawan-kawan membuat eksepsi menyusun nota keberatan ini bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Oke, sampai di sini teman-teman, silahkan ada yang mau kita diskusikan terkait dengan eksepsi, nota keberatan, perlawanan, ada? Boleh dikasih respon. Ini sudah menunjukkan pukul 15.40. Ada waktu kita lebih kurang 20 menit lagi.
Yang ingin sharing boleh. Yang mau diskusi juga boleh. Yang mau cerita pengalaman juga boleh. Ya. Atau terkait dengan materi kita ke depannya juga boleh. Ke depannya kan ada lagi tuh. Kan nanti akan menyusun tuntutan. Kan nanti akan menyusun pledoi. Ya. Pembelaan. Ya. Kita nanti akan menyusun apa lagi ya. Kemarin itu sampai pertemuan ke-8 kalau salah ya. Ya, sampai kita pertemuan ke-8. Jadi boleh tanya tentang yang materi ke depan juga boleh, teman-teman. Kan gitu. Apalagi eksepsi udah membuat amar putusan. Nah, nanti amar putusan selah. Putusan selah itu eksepsi ini tadi ya, hasil dari eksepsi ini ada putusan selah. Ketika eksepsinya diterima, maka keluarlah putusan selah. Baru nanti kita akan menganalisis pembuktian. Kemudian kita membuat surat tuntutan, kemudian nota pembelaan. Nah, teman-teman, ketika sudah membuat tugas-tugas Anda itu sesuai dengan undang-undang baru, itu keren ya. Harapannya seperti itu. Meskipun di dalam kronologis peristiwa tugas kita itu terjadi tahun 2021, anggaplah dia persidangannya 2026. Ya. Sehingga kita sudah akan KUHP baru. Itu teman-teman, silakan ada yang mau diskusi? Kalaupun tidak ada, nggak apa-apa, kita sudahi juga, nggak masalah. Ada? Teman-teman jangan keluar dulu ya, kita akan foto lagi sekali lagi di akhir. Saya minum sebentar. Halo, masih aktif kah? Masih standby kah teman-teman? Masih, Pak. Masih ya? Oke, nggak ada ya mau didiskusiin pada ini semua ini kayaknya. Ada kegiatan semua ini sepertinya ya. Bagaimana, apakah kita tutup atau mau kita diskusikan lebih lanjut lagi teman-teman? Apakah mau kita tutup web 2 kita ini atau ada lagi yang mau kita diskusikan, ada lagi yang mau sharing, ada lagi yang mau cerita? Boleh dong dikasih komen. Gimana? Sunset di sini. Halo. Tapi ketutup. Ya, kapal-kapal yang halo, apakah masih bisa dengar suara saya atau hilang suara saya atau gimana? pasti begini. Kecuali hujan. Halo, halo teman-teman mahasiswa, apakah Ya, suara halo, Pak. saya bisa didengar? Ya, masih Pak. Masih ya? didengar, Pak. Oke, terdengar ya. Oke, berarti masih standby ya. Oke, berarti nggak ada lagi ya yang mau didiskusikan ya. Izin kita sampai di sini dulu, boleh ya? Saya mau foto sekali lagi. For the last. Untuk terakhir di sesi kita
pada sore hari yang berbahagia ini, saya butuh foto satu lagi. Boleh open cam sebentar saja. Kita akan foto lagi. Ternyata 3 kali kita foto dalam setiap sesi. Pertama, di tengah-tengah, dan di akhir. Pastikan teman-teman sudah mengisi daftar hadir. Oke, ini yang belum open cam, Jihan. Jihan belum. Oke, thank you. Baik. 1, 2, 3, screenshot. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran kita pada thread kedua ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk melaksanakan mengirimkan tugas ya. Menyiapkan tugas ya. Tolong ini saya ingatkan jangan sampai lupa untuk mengirimkan tugas dan perhatikan waktu-waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke, terima Terima kasih, Pak. kasih.